pripun. Terus Ahmad Banyuwangi ini bagaimana kaum milenial, ini karena setipe Gus, generasi XYZ yang lahir tahun 2000-an, bagaimana membuat menarik belajar tasawuf bagi generasi anak-anak. Nggih, namung niku. Tapi setunggal tipe niki tasawuf. Bagaimana belajar tasawuf untuk generasi-generasi yang cik nom-nom niku. Terus satu itu setipe dengan mendidik anak. Kemudian yang nomor 2 mohon izin ngaji jarak jauh. Sanatnya pripun? Karena belum bisa ketemu. Begini ya, saya mungkin yang kesekian kali ya punya tamu dari Kalimantan, dari Sulawesi. Memang kalau sebagian mereka pernah mondok itu tersiksa karena ngaji saya hanya lewat virtual atau lewat medsos. Kebaikan itu pasti sudah benar. Jadi dengan ketemu langsung maupun enggak itu secara sana itu sudah cukup. Cuma ada beberapa kebenaran yang butuh jelimet, butuh tahqiq, itu yang harus ketemu langsung. Tapi kalau yang kebenaran-kebenaran umum itu tidak perlu, karena kebenaran itu bahasa lainnya itu al-ma'ruf, sesuatu yang mudah dikenali oleh akal, oleh nurani, oleh komunitas, oleh sistem sosial. Sementara mungkar itu sesuatu yang aneh. Andai kan tidak ada agama pun, orang akan bilang selingkuh itu mungkar. Andai kan tidak ada agama pun, sesuatu milik siapa harus jelas. Sehingga diaturlah ini istrinya ini istrinya ini barangnya ini. Yang paling berhak make apa ya yang punya kan. Makanya nikah itu disebut ma'ruf. Yang boleh make ya yang punya. Misalnya yang boleh make mobil itu ya yang punya atau yang dapat izin. Itu disebut ma'ruf. Lalu yang enggak punya kok make, itu namanya mungkar. Ya aneh, enggak punya kok make tanpa izin. Sehingga kebaikan-kebaikan seperti ini enggak butuh sanad karena semua orang pasti kenal. Makanya disebut kebaikan itu al-ma'ruf. Kemungkaran disebut mungkar. Jadi ma'ruf maknanya arafahul aklu, akal ini mudah menerima. Mungkar maknanya angkarohul aklu, akal ini menjadi aneh. Kan nggak mungkin lah orang yang waras mau ini ada minuman, kalau kamu minum hilang kesadaran, minuman ini halal, itu aneh nggak? Aneh kan? Tapi kalau kebalikannya ini minuman manfaat untuk stamina, manfaat untuk kesehatan, maka ini halal. Nah agama itu datang dengan sesuatu yang ma'ruf dan menolak sesuatu yang mungkar. Nah kebaikan-kebaikan seperti ini itu Pak Rektor gak perlu sanad karena itu sudah lazim, sudah keniscayaan. Lalu ada kebenaran yang butuh detail. Misalnya begini, wali nikah itu siapa? Wali nikah itu adalah bapaknya dan mbahnya misalnya. Nah kalimat dan mbahnya ini salah kalau dalam fikih Islam. Karena mbah dalam bahasa Jawa itu bisa mbah dari ibu. Sementara dalam otoritas Islam nggak memberikan hak ke mbah dari ibu. Seperti ini nggak boleh. Terus misalnya orang Kalimantan nikahkan putrinya dinikahkan oleh mbah dari ibunya hanya karena berdasar fatwa. Oh kemarin Gus Bah atau Kiai siapa dawuh wali itu kalau nggak bapak ya mbah. Wong ini mbahnya. Nah itu butuh detail. Yang dimaksud mbah di bab wali adalah abul ab, bapaknya bapak, bukan sekedar mbah. Nah hal-hal seperti itu mohon sekali untuk tidak kesusu atau tidak tergesa ngambil kesimpulan karena itu butuh fikih yang apa? Detail. Ya butuh fikih yang apa? Detail. Padahal istilahnya sama, wali itu bapak dan mbah. Sehingga dalam kitab-kitab matan misalnya kalau ada fa'ahakul auliya bitazwid abun summa jaddun itu pasti sama sarah dikritik. Al-aula ayyakula abul ab, seharusnya jangan dikatakan mbah karena kalau mbah memasukkan dari ibu, yang benar adalah abun fa abul ab, bapaknya bapak. Nah, jadi kira-kira gitu Pak Irto. Gantian jenengan yang menjelaskan ini. Yang nomor 2, bagaimana mendidik akidah dan tasawuf bagi generasi-generasi milenial ini. Ya kayak tadi, tasawuf maupun tauhid maupun ilmu moral apapun itu mudah sekali dididik. Ciri utama agama ini itu ad-dinu yusrun, agama itu mudah. Mudah itu artinya ya nurani nerima ya gampang, akal ya gampang, komunitas ya nerima gampang. Kayak tadi penjelasan saya tentang Tuhan. Ada orang miskin dari Indonesia, misalnya kuliah di Amerika.
Dia mulai kecil tahu yang seharusnya jadi Tuhan itu siapa. Ya yang menciptakan langit bumi, sebaiknya yang jadi Tuhan itu siapa? Ya yang wujudnya paling awal. Kemudian dikasih alternatif Tuhan yang wujudnya ada tanggalnya. Keren enggak misalnya? Kan terus enggak keren. Kok Tuhan sama buminya kok dulu buminya? Kayaknya kok enggak lah kayak gitu. Artinya barokahnya logika yang sehat ini kan ya setahu saya hampir jarang kan yang murtad masalah tauhid itu. Kalau moral banyak yang agak nakal, tapi secara tauhid jarang yang murtad karena tanaman logika tauhid itu mantap di Indonesia. Mulai kecil kan diajarin wujud, qidam, baqa, mukhalafatul lihawadisi, qiyamuhu fi nafsi. Sama, moral juga gitu. Jong jogeman misoi wong, kena dipisoi sakit enggak? Jangan pernah mencubit orang, dicubit itu sakit. Jadi orang diberi rasa. Enggak enak loh disakitin orang, dijotosin orang. Ya sudah jangan jotosin orang, enggak enak.